Selamat datang di Side Sky Channel. Kali ini SkyTeam akan memberikan tutorial cara mudah untuk melakukan layouting peta. Simak baik-baik ya, tonton sampai habis karena SkyTeam akan memberikan banyak tips and trick di dalamnya. Pertama, kita akan melihat ke layout view. Lalu kita kondisikan posisinya, skalanya, lalu kita atur jenis kertas yang akan kita pakai. Kali ini SkyTeam akan menggunakan jenis kertas A4 dengan model landscape. Ini bebas ya teman-teman, nanti kalau mau coba bisa mode portrait atau landscape. Kemudian akan membuat kotak yang isinya nanti adalah informasi peta. Kemudian kita ganti warnanya menjadi putih. Lalu atas pada umumnya kita akan membuat judul, kita membuat teks. Pada umumnya judul terdiri dari judul peta itu sendiri, kemudian konsep apa, tema apa yang ada yang ingin kita tampilkan, kemudian lokasi serta tahun pembuatan. Nah, judul peta itu biasanya pada umumnya memiliki font yang lebih tinggi, paling besar daripada jenis-jenis informasi peta lainnya. Kemudian kita akan membuat garis, lalu membuat arah mata angin pada insert. Kemudian kita klik insert lagi, kita membuat skala bar. Kali ini perlu diperhatikan teman-teman dalam membuat skala bar untuk dimensionalnya maupun berapa ukurannya agar terlihat proporsional. Itu bisa teman-teman edit saja. Ini saya lakukan dengan label meter, jadi ukurannya nanti skalanya adalah skala meter. Kemudian division value itu perlu kita edit, biasanya kurang dari nilai skalanya. Misalnya skalanya 3000 berarti value-nya 300. Ini karena skala kita yang kita gunakan adalah 1500, berarti value-nya 15 meter. Jadi pembagian skala nilai skala value kita bagi 100 saja. Jadi kenaikan dari setiap nilai dari skala barnya, kenaikannya adalah setiap 15 meter. Itu penjelasannya. Kemudian kita membuat skala tulis, kita bisa lakukan secara manual. Kita membuat teks atau copy paste teks sebelumnya, lalu kita melakukan resize font. Kemudian kita perlu juga menampilkan informasi untuk ukuran kertas. Tujuannya adalah ketika nanti kertas ini peta kita ini cetak, itu tidak salah kertas. Informasinya seperti itu. Kemudian informasi data dasar, sumber data berupa drone, tanggal pengambilan, akuisisi data, kemudian ketinggian, jumlah foto dan resolusi dari peta itu sendiri. Kemudian kita perlu dikasihkan penegasan keterangan kalau kegiatan atau sumber data foto udara kita itu misalkan tidak menggunakan pengukuran GCP, atau menggunakan pengukuran GCP pun juga harus ditulis dengan menggunakan pengukuran GCP alat apa, seperti itu. Sehingga informasi yang disampaikan jelas. Kalau misalkan menggunakan GPS geodetik jenis apa, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman menggunakan peta foto udara dengan koreksi ground control point dengan GPS geodetik. Selanjutnya kita ini akan membuat legenda. Tinggal insert aja, di bawahnya ada legenda. Kita atur supaya tidak semua masuk ke dalam informasi. Ini untuk menghilangkan kata legendanya kita bisa properties, di uncheck list aja. Kemudian ini kita convert to grafik biar mudah dalam melakukan pengaturan dimensional dari simbol supaya lebih proporsional dan enak dilihat aja gitu. Dari jenis keterangannya, perhatikan urutannya adalah poin, garis,
lalu setelahnya adalah poligon. Begitu selanjutnya, misalnya teman-teman ingin menampilkan titik desa, intinya adalah urutannya yang paling atas adalah simbologi poin, baru simbologi garis atau line, baru setelahnya adalah simbologi poligon. Jadi urutannya seperti itu. Jangan nanti teman-teman bikin poin, kemudian bawahnya adalah simbologi poligon, bawahnya poin lagi. Jadi tidak seperti itu, harus berurutan agar terlihat lebih baik. Kemudian kita melakukan edit simbologi supaya hasilnya lebih proporsional, tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Kita coba seimbangkan secara proporsional agar enak dilihat. Kita coba atur-atur aja proporsionalnya itu berapa, jadi teman-teman bisa ingat untuk ukuran kertas A4 itu, oh ini ukurannya sekian, berapa inci atau berapa senti. Setelah dilakukan penyesuaian, kita ratakan baik dari simbologi dan katanya, keterangannya. Pembuatan garis ini bisa langsung copy paste aja karena formatnya sudah ada dari atas kita buat, sehingga tidak berubah, tidak berbeda. Kemudian kita membuat inset peta itu dengan cara insert data frame. Pentingnya insert peta ini adalah kita memberikan informasi secara jauh lokasi kita itu berada di mana. Jadi mempermudah orang untuk melihat area kecilnya lokasi studi kita atau lokasi proyeksi yang ada di peta besarnya. Ukuran dari inset peta sendiri itu tidak ada baku, cuman secara proporsional saja agar terlihat apik, tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Mungkin nanti teman-teman bisa mencoba-coba ukurannya. Yang jelas komponen utamanya harus ada, yaitu informasi nama kota atau kabupaten. Ini saya akan memberikan nantinya ada beberapa nama provinsi, kemudian laut, dan pewarnaannya juga yang lebih menarik. Ini saya akan memberikan warna untuk provinsi Bali-nya warna kuning, kemudian untuk provinsi tetangganya selain dari area studi kita warna abu-abu, untuk mempertegas kalau lokasi kita berada di sana. Kemudian adalah saya ingin membuat grid. Nah, grid ini perlu agak tricky sekali teman-teman, tidak bisa langsung oke saja, tapi harus menyesuaikan. Paling tidak jumlah grid itu ada 4 garis, 2 bujur, 2 horizontal, dan 2 vertikal. Jadi agar terlihat apik, seimbang, teman-teman harus terus mencoba berapa sih intervalnya gitu kan. Ini saya beberapa kali mencoba untuk menemukan interval x-aksis atau y-aksis yang pas, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, yang penting informasinya dapat. Ini saya mencoba edit garisnya dengan berwarna biru dan tulisannya juga saya warnain biru. Otomatis biasanya pada umumnya kalau membuat grid itu dia fontnya adalah italic ya teman-teman. Saya buat biru itu agak mempertegas saja garisnya. Silahkan teman-teman coba dengan warna lain. Nah, dalam pembuatan layout ini tinggal pengalaman aja, teman-teman semakin sering dicoba semakin baik. Ini saya ingin membuat
font atau keterangan laut. Jadi menambah informasi juga untuk insert peta kita kalau lokasi studi kita itu berada di utaranya Samudra Hindia. Jadi bisa memperkaya informasi ya teman-teman, jadi bisa lebih jelas. Keterangan provinsi pun juga perlu kita berikan, jadi tahu kalau lokasi kita berada di area region atau area administrasi di bagian Indonesia dengan nama provinsi atau kota tertentu. Tinggal diatur aja tulisan-tulisannya supaya tidak menumpuk dan tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar. Intinya dari pembuatan layout ini adalah agar pekerjaan atau objek yang kita buat, data yang kita buat itu terlihat menarik, namun tidak luput atau tidak kurang dari konsep-konsep kaidah pemetaan itu sendiri. Kemudian pada umumnya bawah ini adalah bagian pengesahan yang dibuat oleh pembuatnya. Kemudian adalah tanggal pembuat atau tanggal pengesahan, teman-teman bisa buat di bawahnya. Ya, oke, sudah jadi. Kita coba. Oh ya, logonya kita belum coba pakai. Oke, kita input logo di insert picture. Lalu kita melakukan pengeditan agar lebih enak dilihat secara proporsional. Ini tidak ada baku ya, teman-teman. Silahkan menaruh logo di mana mau, di atas judul atau di bawah. Pada umumnya logo itu terletak berada di atas judul atau di bawah judul atau di foot atau kaki dekat pengesahan pun tidak masalah. Jadi teman-teman silahkan berkreasi. Ini saya kemudian membuat grid, garis grid pada layout utamanya. Save label, vertical labelsnya kiri dan kanan di checklist. Tujuannya adalah supaya tulisan label gridnya tidak lurus horizontal tapi mengikuti arah vertikal. Nah, garisnya pun saya pilih titik dot seperti tanda tambah atau tanda plus, samar tapi berwarna biru. Tujuannya adalah agar tidak terlalu ramai dengan membuat garis-garis, tapi terserah teman-teman mau pakai garis ataupun dot tambah pun tidak masalah. Nah, kita coba zoom out, kita lihat kalau jika sudah selesai, sudah pas, kita lakukan save, file save, kemudian file export dalam bentuk JPEG atau PDF. Silahkan teman-teman atur dengan resolusi paling tidak antara 200 sampai 350 pix. Itu sudah cukup bagus resolusinya. Perlu dipertimbangkan ketika teman-teman ingin meng-layout ukuran kertas A3, perlu di view ketika resolusinya agak pecah atau agak kurang, perlu dinaikkan resolusinya. Oke, itu saja tutorial dari SiteSky. Terus belajar dan mencoba, karena ilmu pemetaan itu harus dicoba.
Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman lainnya juga ikut belajar cara mudah membuat peta. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.